Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini kembali Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang hebat. Mukjizat yang hebat bukan hanya satu, ada banyak mukjizat yang hebat yang dilakukan. Tetapi bisa saja sambil kita membaca perikop ini, dan mungkin juga bagi murid-murid yang mengalami langsung ketika mereka menghadapi ini, ada suatu perasaan deja vu kalau orang bilang. Ya, Anda tahu deja vu itu apa? Ya, deja vu itu semacam suatu perasaan bahwa sesuatu sepertinya sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi misalnya Anda jalan kemana begitu, terus tiba-tiba pikir, oh kok kayaknya saya udah pernah ke sini gitu. Padahal mungkin belum gitu ya. Tapi ada suatu perasaan seperti itu mungkin, ada suatu perasaan seperti, loh, bukankah ini sudah pernah? Gitu, sudah pernah. Apalagi Tuhan Yesus memberi makan, terutama yang dari ayat 32 sampai 39 itu, Tuhan Yesus memberi makan orang banyak dengan jumlah makanan yang sedikit, dengan roti dan ikan yang hanya beberapa saja. Tuhan Yesus memberi makan begitu banyak orang. Gitu. Bukankah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Gitu. Dan memang kalau kita lihat tidak jauh sebenarnya di pasal 14 ada pemberian makan 5.000 orang di situ dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan orang-orang yang tidak percaya Alkitab, para kritik Alkitab dan lain sebagainya, kadang-kadang mereka mengambil perikop ini dan mengatakan, oh inilah buktinya katanya bahwa kisah-kisah dalam Injil itu sebenarnya hanya mitos. Kisah-kisah dalam Injil itu hanya cerita rakyat yang mungkin ada banyak versinya, ya, ada banyak versinya, dan ini adalah salah satu contohnya katanya bahwa suatu cerita rakyat, suatu mitos bahwa Tuhan Yesus bisa memberi makan begitu banyak orang, dan cerita ini diceritakan ke sana kemari, ceritakan ke sana kemari, dan akhirnya muncul dua versi yang berbeda kata mereka. Muncul dua versi yang berbeda, muncul versi 5.000, muncul versi 4.000 dan sebagainya, dan itu hanya menunjukkan bahwa ini hanyalah cerita rakyat, ini hanyalah mitos yang kebetulan ada banyak versinya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tentu tidak demikian. Tentu tidak demikian. Matius mencatatkan dua peristiwa ini ya, karena dua-duanya terjadi. Dan tadi kita belum sempat baca di pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Tetapi ini adalah bukti paling jelas bahwa dua peristiwa itu terjadi karena Tuhan Yesus menyebut dua-duanya. Coba Anda lihat di bawah di Matius 16 ayat 9 dan ayat 10. Apa yang Tuhan Yesus katakan di situ? Matius 16 ayat 9 dan 10. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan demikian. Kemudian ayat 10-nya. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Jadi Tuhan Yesus menyebut dua peristiwa ini sebagai dua peristiwa yang terpisah, dan ini adalah suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa ini bukan orang salah ingat atau salah kutip tentang cerita rakyat tertentu sehingga ada dua versi dan sebagainya, tapi memang dua kali terjadi. Memang ini dua kali terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apakah itu sesuatu yang sama, apakah itu sesuatu yang berbeda? Yang penting adalah iman dan kepercayaan kita. Dan itu menjadi tema atau judul khotbah saya hari ini. Berbeda ataupun sama, yang penting percaya. Ini menjadi judul saya. Apa maksudnya saudara yang kasih Tuhan? Kita akan belajar. Pertama, yang poin pertama adalah kita mau belajar dari perbedaan antara peristiwa pemberian makan 4.000 orang dengan peristiwa pemberian makan 5.000 orang. Jadi kita belajar dari perbedaan mereka dulu. Yang pertama ya. Apa saja perbedaannya? Karena ini dua peristiwa yang berbeda. Nah ini bisa menjadi, kadang-kadang akan ditanya, apa bedanya Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 4.000 orang? Oh, ada beberapa perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya muncul di sini. Pertama tentu jumlah orangnya saja sudah berbeda. Yang satu 5.000 orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Kemudian yang di pasal 15 di sini dikatakan 4.000 orang juga tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi jumlahnya berbeda ya, 5.000, 4.000. Kemudian apa lagi yang berbeda? Materi dasarnya berbeda. Ya, kalau kita baca kalau kita ingat yang di 5.000 yang lebih terkenal, Tuhan Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan. Ya, sedangkan yang di 4.000 orang ini Tuhan Yesus memakai 7 roti dikatakan, dan ada ikan, ada beberapa ikan tapi tidak disebutkan jumlah ikannya, hanya dikatakan beberapa ikan kecil. Nah, jadi jumlah orangnya berbeda, materi modal dasarnya berbeda.
Apalagi yang berbeda? Kita melihat sirkumstansinya juga sedikit berbeda. Coba kita perhatikan ayat yang ke-32, dikatakan di sini. Ayat yang ke-32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Jadi dalam pemberian makan 4.000 orang ini, mereka sudah ikut Yesus 3 hari. 3 hari, itu udah kayak retret begitu, kayak retret atau kayak blok kelas gitu ya. Kayak blok kelas, dan mungkin mereka bawa makanan selama ini. Ya, mungkin mereka bawa bekal, dan itu sudah mereka habiskan hari pertama, hari kedua, dan sudah hari ketiga mereka sudah kehabisan makanan atau entah bagaimana lagi. Ya, tapi intinya sampai dengan 3 hari Tuhan Yesus berkata, aku tergerak oleh belas kasihan karena mereka sudah ikut aku 3 hari dan mereka perlu makan sebelum mereka dibubarkan di sini. Dan ini sedikit berbeda dengan yang pemberian makan 5.000 orang, karena di situ tidak ada indikasi bahwa mereka sudah ikut berhari-hari, melainkan bahwa mereka memang pada satu hari itu datang dan mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu, gitu ya. Jadi perbedaan sirkumstansinya juga sedikit berbeda. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mungkin perbedaan yang paling mencolok sebenarnya justru perbedaan yang tidak tertulis secara eksplisit, melainkan harus disimpulkan melalui beberapa data. Yaitu apa? Yaitu bahwa kemungkinan besar orang yang menerima ini juga 2 jenis orang yang berbeda. Di mana pemberian makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu, hampir semua orang dan berdasarkan konteksnya setuju dan sepakat bahwa itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, itu adalah orang Yahudi. Tetapi yang diberi makan 4.000 orang ini, ada banyak indikasi bahwa ini kebanyakan bukan orang Yahudi. Kebanyakan ini justru adalah orang-orang non-Yahudi. Dan ada beberapa bukti mengenai itu, atau beberapa hal yang mendukung hal tersebut. Yaitu pertama adalah di mana pemberian makan 4.000 orang ini dilakukan. Coba kita selidiki ya, kita mau menjadi detektif, kita mau menyelidiki di sini. Pertama kita lihat ayat yang ke-29 yang tadi, yang pertama kita baca. Ayat 29 dikatakan setelah meninggalkan daerah itu. Meninggalkan daerah mana? Kita harus lihat lagi di perikop sebelumnya, yaitu yang ayat 21-28 yang kita bahas bulan lalu, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan itu. Dan Yesus pada waktu itu pergi ke Tirus dan Sidon, itu di ayat 21. Kita perhatikan ya, ayat 21 berkata, lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu sebelah utara Israel, dan itu sudah masuk wilayah bangsa-bangsa lain. Nah kemudian setelah selesai dari Tirus dan Sidon, ayat 29, meninggalkan daerah itu, meninggalkan Tirus dan Sidon, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Nah kalau Anda perhatikan peta ya, dari Tirus dan Sidon, kalau Tuhan Yesus turun dia akan sampai ke Danau Galilea, lalu dikatakan menyusur pantai Danau Galilea. Pertanyaannya adalah dia menyusur pantai sebelah baratnya atau pantai sebelah timurnya? Ya, dia menyusur di sebelah mana? Karena di sebelah pantai sebelah baratnya itu wilayah Israel, itu Galilea namanya nanti. Ya, tempat dia Galilea dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan Yesus menyusur di sebelah timur dari pantai Galilea, maka dia akan sampai ke wilayah yang dominan orang non-Yahudi. Nah, jawabannya ada di Markus. Coba kita buka di dalam Markus. Markus pasalnya yang ke-7. Kita akan melihat di sini Markus pasal yang ke-7, dan perikop paralelnya ada di ayat 24 sampai 30. Itu penyembuhan anak perempuan yang non-Yahudi, yang kalau di Matius disebut perempuan Kanaan, kalau di Markus disebut perempuan Siro-Fenisia. Nah, itu sama saja, bukan suatu kontradiksi. Tetapi perhatikan ayat 31 sama ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Nah, ini memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus setelah dari Tirus dan Sidon itu, dia turun menyusur Danau Galilea dan sampai ke daerah Dekapolis. Daerah Dekapolis adalah sebelah timur, dari pantai timur dari Galilea. Dekapolis secara literal artinya 10 kota. Ya, kalau saya kemarin cek di Alkitab saya yang LAI, di belakang ada peta. Di situ ada daerah yang dia bukan tulis Dekapolis, tapi
tulisannya 10 kota di situ ya, itu sama, Dekapolis 10 kota. Dan itu adalah wilayah non-Yahudi sebenarnya. Itu adalah wilayah non-Yahudi. Jadi kalau kita kembali ke Matius pasal ke-15 di sini, perbedaan utamanya adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, dia memberi makan terutama orang Yahudi. Dan ketika dia memberi makan 4.000 orang ini, dia memberi makan terutama orang non-Yahudi sebenarnya, karena dia berada di wilayah non-Yahudi. Dan itu menjadi lebih jelas lagi dari ayat yang ke-31 kalau kita kembali ke Matius pasal 15, yaitu bahwa ketika Tuhan Yesus sedang melayani di daerah di situ, dia menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Perhatikan apa yang dikatakan, apa reaksi orang di ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Mereka memuliakan Allah Israel. Jadi istilah memuliakan Allah Israel di sini agak sedikit aneh kalau misalnya yang memuliakan itu orang Israel begitu. Tetapi ini menjadi lebih masuk akal kalau misalnya yang memuliakan ini adalah orang non-Israel. Tetapi ketika mereka mendapatkan pelayanan dari Tuhan Yesus dan sebagainya, mereka memuliakan Allah Israel ya, karena mereka memahami Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan dari Israel di sini. Kemudian kalau kita lihat ke bawah lagi, masih di dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang ini, salah satu perbedaan lagi adalah keranjangnya, saudara-saudara. Nah, ini kadang-kadang bisa ditanya di cerdas cermat Alkitab kadang-kadang ya, tapi hanya untuk cerdas cermat Alkitab ini bagus untuk kita renungkan juga, yaitu ada perbedaan berapa keranjang yang tersisa setelah Tuhan Yesus memberi makan begitu banyak orang tersebut. Dan kita masih ingat yang di 5.000 orang sisa 12 keranjang, sedangkan yang di 4.000 orang sisa 7 katanya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kata yang dipakai untuk keranjang rupanya berbeda. Kata yang dipakai untuk keranjang ternyata berbeda. Dan kalau kita baca di pasal 14 yang 5.000 orang ayat 20, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Di situ sebenarnya dalam bahasa Asia memakai kata kofinos. Kofinos mengacu kepada keranjang kecil sebenarnya, keranjang kecil yang biasanya dibuat dari semacam rotan atau akar-akaran begitu, yang sering dipakai oleh orang Yahudi untuk mereka bawa bekal ya, sering dipakai orang Yahudi untuk bawa bekal. Sedangkan yang di Matius 15 ayat 37, Matius 15 ayat 37, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Di sini memakai kata yang berbeda, yaitu kata sphuris ya. Kata sphuris ini mengacu kepada keranjang yang besar ya. Keranjang yang besar yang dianyam gitu. Dan keranjang yang besar yang dianyam ini biasanya dipakai oleh orang non-Yahudi. Jadi kembali menguatkan poin kita tadi, bahwa ini adalah audiens yang 4.000 orang ini adalah orang non-Yahudi sebenarnya. Dan ini keranjang besar, dan kata sphuris yang diterjemahkan bakul atau keranjang ini muncul juga di dalam Kisah Rasul 9 ayat 25, ketika Paulus diturunkan pakai keranjang ketika dia mau lari dari kota Damsyik. Anda masih ingat ceritanya? Ya, waktu itu setelah Saulus bertobat jadi Paulus, dan sempat di kota Damsyik itu dia mau dikepung. Ya, dia dikepung ya, wali kota tutup ini, dan akhirnya dia berhasil lari dengan cara diturunkan dari keranjang. Nah, kata keranjang itu kata sphuris, kata yang sama di sini. Jadi mengacu pada keranjang yang besar sampai orang bisa masuk di situ ya. Nggak mungkin keranjangnya kecil gitu kan, cuma kaki Paulus yang masuk kalau ini keranjangnya besar begitu. Ya, jadi jenis keranjangnya berbeda rupanya antara yang sisa yang 5.000 orang dengan yang 4.000 orang ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi pelajarannya apa, saudara kasih Tuhan? Pelajarannya bagi kita adalah bagaimana Tuhan Yesus memang benar-benar di pasal 15 ini sudah mulai melebarkan pelayanannya kepada orang non-Yahudi.